Sebelum wahyu itu turun, dengan menyebut nama Allah yang maha lembut lagi maha bijaksana. Tidakkah engkau ingin menelusuri jalan sunyi yang dia tempuh seorang diri, yang tidak memiliki dunia, tapi seluruh langit memperhatikannya? Inilah kisah seorang lelaki yang tidak pernah mengangkat suara, namun kata-katanya menghidupkan hati, yang tidak memiliki harta, tapi hatinya adalah perbendaharaan kasih dan kejujuran. Inilah Nabi Muhammad SAW. Sebelum wahyu itu turun, sebelum Jibril mendekapnya, sebelum ia menjadi rasul. Masa muda dalam kesunyian, lembutnya jiwa, teguhnya prinsip. Waktu terus berjalan, Nabi Muhammad kini menginjak usia remaja. Ia tumbuh seperti pohon di gurun, tak banyak terlihat, tapi akarnya menghunjam dalam. Ia tidak seperti remaja Mekah lainnya, tidak tertarik pada pasar, pesta, atau pujian manusia. Ia lebih suka diam, lebih suka memikirkan nasib orang miskin, lebih suka berjalan perlahan sambil menatap langit. Aku tidak mengerti, pikirnya, mengapa manusia begitu mudah melukai. Ia tidak banyak bicara, tapi diamnya bukan kosong. Diamnya adalah zikir tanpa suara, renungannya adalah doa yang belum disebut. Menggembala domba, mendidik hati. Seperti Nabi Musa, seperti Nabi Daud, Nabi Muhammad pun menggembala kambing. Di balik pekerjaan yang tampak remeh itu, ada pelajaran besar yang langit ajarkan, bahwa seorang pemimpin harus merasakan sunyi, harus memahami diam, harus mengasuh sebelum memimpin. Ia belajar sabar dari domba yang keras kepala. Ia belajar kasih dari induk kambing yang melindungi anaknya. Ia belajar adil tanpa pernah membaca satu ayat pun, karena hatinya sudah dipenuhi hikmah. Al-Amin, gelar yang tak pernah diminta tapi layak didapat. Orang-orang Mekah mempercayainya bukan karena ia mempromosikan dirinya, tapi karena Allah menanamkan rasa percaya itu di hati manusia. Al-Amin, itulah gelar yang mereka berikan, bukan karena ia pintar bicara, tapi karena hatinya bersih. Ia tidak pernah menipu meski ia hidup dalam kerugian. Ia tidak pernah mengambil yang bukan miliknya meski ia butuh. Ia tidak pernah membalas celaan meski ia mampu, karena ia tahu kemuliaan sejati bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah. Pemuda yatim piatu yang tak pernah mengeluh. Ia kehilangan ibunya saat usia 6 tahun, kakeknya wafat saat ia berusia 8 tahun. Hidupnya berpindah dari satu tangan ke tangan lain, namun engkau tak pernah mendengarnya mengeluh. Tak ada keluhan, hanya penerimaan, tak ada dendam, hanya syukur. Seakan ia berkata dalam diam, cukuplah Allah bersamaku meski dunia menjauh. Pernikahan dengan Khadijah, bertemunya dua jiwa suci. Saat ia berusia 25 tahun, datanglah takdir yang paling lembut. Allah mempertemukan ia dengan seorang wanita mulia, Khadijah binti Khuwailid. Seorang wanita yang hatinya bersih dari dunia, meski kekayaannya melimpah. Seorang wanita yang jatuh cinta, bukan pada harta Nabi Muhammad, tapi pada cahaya yang ia lihat dalam diri Nabi Muhammad. Dan pernikahan mereka adalah bukti bahwa cinta sejati bukan tentang kepemilikan, tapi tentang ketundukan bersama kepada Allah. Gua Hira, tempat sunyi seorang pencari kebenaran. Dunia tetap berputar, pasar tetap ramai, Quraisy tetap sibuk dengan bisnis dan berhala mereka, tapi Nabi Muhammad mulai menjauh. Bukan karena membenci manusia, tapi karena rindunya pada Allah semakin besar. Ia mendaki Gua Hira sendiri, malam demi malam, tanpa gawai, tanpa suara, tanpa dunia. Ia duduk di dalam gelap, tapi hatinya penuh cahaya. Ia tidak tahu bahwa langit sedang mendekat, bahwa Jibril sedang menunggu izin, bahwa ayat pertama sudah siap diturunkan. Pelajaran lembut tapi tegas, rendah tapi mulia. Wahai engkau yang masih muda, jika engkau ingin jadi kuat, berjalanlah dari kelembutan Rasul. Jika engkau ingin jadi mulia, berjalanlah dari kesederhanaan. Jika engkau ingin jadi pemimpin, berjalanlah dari kesunyian.
Ia bukan pemuda yang berani dengan suara keras, tapi dengan hati yang bersih. Ia bukan pemuda yang hebat karena banyak bicara, tapi karena diamnya lebih dalam dari lautan. Menjelang langit terbuka, kini usianya 40 tahun, hatinya penuh, dadanya lapang, jiwanya siap. Gua Hira bukan lagi tempat sunyi, tapi tempat suci, karena sebentar lagi akan terdengar suara dari langit yang akan mengubah dunia. Iqra, bacalah. Dan sejak itu dunia tidak pernah sama lagi. Sahabat Lentera Iman, engkau baru saja menyaksikan kisah seorang rasul yang hidup tanpa banyak kata, namun langkahnya dicatat oleh langit. Ia tidak memiliki apa-apa, namun Allah menyiapkannya untuk segala hal. Ia tidak menganggap dunia karena hatinya sedang ditata untuk menerima wahyu. Jika kisah ini mengalirkan sesuatu dalam jiwamu, maka jagalah rasa itu. Itu bukan sekedar cerita, itu adalah undangan dari Allah untuk mencintai Rasulnya. Klik tombol suka jika hatimu tersentuh, tinggalkan komentarmu walau hanya satu salawat untuk Rasulullah SAW. Dan jika engkau ingin menyambut wahyu bersamanya, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di part 3 nanti kau akan mendengar suara dari langit pertama kali terdengar, suara yang mengguncang tubuh Rasul dan menghidupkan umat manusia. Bersama Lentera Iman, kita tidak hanya menonton sejarah, kita sedang membangkitkan cahaya dalam dada.